Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisbiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan ngebahas tentang kalender event apa aja yang ada di minggu ini dan kemungkinan apa yang bisa mempengaruhi volatilenya ke market cryptocurrency. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir agar kalian itu dapat keseluruhan dari insight yang Uang Receh mau bagikan teman-teman. Terlebih lagi buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke kalender event terlebih dahulu. Nah teman-teman, menurut Uang Receh sendiri ada beberapa event penting yang ada di minggu ini, terutama tanggal 12 ya. Nah di tanggal 12 itu akan ada data CPI yang tentunya secara volatile ke market di sini bintang 3. Harusnya itu bisa mempengaruhi atau punya impact terlebih ke market ya teman-teman. Dimana kita tahu pada minggu lalu ada pengumuman data yang namanya non-farm payroll, dan secara keseluruhan memang tidak begitu berpengaruh ke market. Entah waktu non-farm payroll itu diumumkan berhubungan dengan hari Minggu atau long weekend, di sana harusnya market cukup volatile di hari Senin. Tapi setelah Uang Receh cek baik di section Asia ataupun section New York, tidak ada pergerakan yang cukup mampu atau bisa membuat Bitcoin naik ataupun turun lebih jauh teman-teman. Nah mungkin data ini bisa membuat market sedikit volatile untuk sekitaran tanggal 12. Untuk jamnya adalah jam 19.30 ya. Nah, CPI untuk bulan Maret year on year-nya kita berada di angka konsensus 5,2%. Sedangkan untuk forecast-nya kita berada di angka 6% teman-teman. Dan untuk month of month-nya kita berada di angka 0,3 untuk konsensus serta 0,4 untuk previous bulan sebelumnya. Nah, kita sama-sama berharap, kita sama-sama yakin bulan Maret kemarin harusnya cukup bagus secara CPI. Nah, jika angka konsensus 5,2 dan kita bisa achieve di sekitaran 5,2, artinya nggak terlalu jauh ke angka 6%, ada kemungkinan untuk risk aset baik itu cryptocurrency ataupun capital gain atau saham itu bisa sedikit mengalami kenaikan ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita bahas sedikit untuk price action dari Bitcoin. Nah, teman-teman, di sini Uang Receh pakai time frame 1 hari biar kita pandangannya agak lebih jauh ya teman-teman. Jadi time frame yang cukup major sebenarnya. Secara pergerakan kalau Uang Receh baca, Uang Receh masih cukup yakin dengan teori Elliott Wave Theory. Nah, di sini sebenarnya kita sedang on the way untuk menuju ke wave ketiganya. Tapi di sekitaran manakah wave ketiga? Nah, kita sama-sama tahu Bitcoin after dia pump di bulan Januari sampai bulan Februarian itu adalah wave pertama. Dan setelah itu mengalami koreksi sampai sekitar level 20.000, itu Uang Receh anggap sedang berada di wave kedua. Nah, sekarang ini sebenarnya kita sedang on the way ke wave ketiga, tapi melihat pergerakan Bitcoin yang sudah kurang lebih selama 3 minggu ini sideways di posisi yang sama, jadi Uang Receh berpikir bahwa wave ketiganya tidak ada di daerah sekitaran sini teman-teman. Nah, bisa jadi untuk wave ketiganya itu berkisar ada di level psikologisnya sekitar 30 ribuan atau mungkin paling atas bisa menyentuh ke level 31.500 atau 32.000 teman-teman. Berkaca untuk level-level ini adalah level high sebelumnya sekitaran di bulan Mei atau bulan Juni tahun 2022. Nah teman-teman, jika Bitcoin di time frame 1 hari ini tidak mampu mempertahankan posisi sideways-nya atau bahkan dia terreject bahkan menyentuh ke level moving average 21 di sekitaran level 27.576, ada potensiali Bitcoin akan mengejar ke level bawahnya teman-teman, yaitu level garis sideways ini yang bawah sekitaran level 26.700
sampai 26.600. Nah, apakah jika Bitcoin menyentuh ke sana uang receh lantas berpandangan atau berpikir untuk Bitcoin sekarang terreversal atau memasuki masa birisnya? Uang receh tidak sampai berpikir ke sana. Sebenarnya uang receh masih cukup optimis terhadap pergerakan Bitcoin, asalkan untuk Bitcoin itu sendiri koreksinya tidak menyentuh ke level under dari 25.000, teman-teman. Karena di sini kita sama-sama tahu level 25.000 adalah level yang cukup major support. Artinya banyak support yang ada di kisaran level 25.000 ini. Pertama, ini cukup susah kita break sebelum bulan terakhir kali break sekitar bulan November tahun 2022, dan itu kita break dalam posisi biris besar ya teman-teman. Dan sekarang kita berhasil break ke atas tapi dalam posisi bullish, dan artinya uang receh cukup yakin bahwa di sekitaran level 25.000-an ini akan cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame harian. Nah, kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman. Di sini uang receh akan bahas time frame jam dulu ya teman-teman, 1 jam. Nah, di sini memasuki hari Senin sebenarnya uang receh cukup optimis teman-teman, terutama di candle jam 3 sama candle jam 7. Kita sama-sama melihat bahwa candle hijau terus-terusan terbentuk. Nah, uang receh sempat berpikir apakah ini efek dari non-farm payroll yang kemarin di hari Jumat itu tertunda hingga masuk ke hari Senin. Artinya bank kan banyak yang tutup, hedge fund juga tidak bisa melakukan transaksi. Kemungkinan mereka telat dalam melakukan eksekusi order teman-teman, sehingga sampai ke hari Senin. Tapi uang receh kembali ragu di sini. Kita sama-sama melihat sebenarnya secara pergerakan Bitcoin itu sudah cukup mampu break dari posisi tertingginya ya teman-teman, di sekitaran tanggal 5 April. Nah, ini udah posisi break, tapi kalau garis ini kita perpanjang ke sebelah sini, sekarang kita memasuki posisi retest teman-teman. After kita break tadi pagi, kita sekarang dalam posisi retest. Nah, untuk di time frame hourly, uang receh menyarankan atau uang receh punya pendapat jika kita belum retest, jika kita belum break dari high di sekitaran tanggal 5, secara keseluruhan untuk time frame yang lebih kecil uang receh masih berpikir Bitcoin akan mampu mengejar ke garis atas untuk trendline-nya, yaitu di sekitaran level 28.800 sampai 29.000 teman-teman. Tapi jika Bitcoin ini mampu breakdown ke bawah dari garis trendline ini, ada potensiali Bitcoin akan mengejar ke bagian bawah untuk trendline-nya, yaitu di sekitaran level 26.600. Tapi sebelum ke sana, di sini uang receh juga punya support kecil di time frame 4 hourly teman-teman. Titik supportnya ada di kisaran mana, yaitu di sekitaran sebelah sini teman-teman. Nah, ini ada titik support kecil yang menurut uang receh juga mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame 4 hourly. Nah, supportnya di angka berapa, yaitu di kisaran harga 27.700 teman-teman. Karena kita sama-sama melihat Bitcoin itu mampu mempertahankan pergerakannya di sekitaran angka ini sebanyak kurang lebih 3-4 kali ya teman-teman. Dan angka itu juga cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di sideways-nya yang semakin menyempit. Nah, harapannya mungkin secara garis besar teman-teman dari video ini, investor masih banyak yang wait and see, menunggu data CPI untuk entry. Nah, jika sideways Bitcoin semakin lama semakin menyempit, artinya nanti di ujung penyempitan ini Bitcoin akan dipaksa untuk make decision. Nah, tinggal kita nanti follow up aja teman-teman, karena kita juga tidak bermodal besar. Kita tinggal follow up apa yang terjadi di market. Akankah breaknya ke atas ataukah break ke bawah teman-teman. Kita tinggal ikutin aja. Misal secara laba kita nggak terlalu besar, tapi overall kita nggak bertaruh pada hal yang nggak pasti teman-teman di sini. Nah, sekian dulu untuk video penjelasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu support channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya. Thank you for watching this video. See you on the next video.